Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marcel Adi Pramana dengan NIM A71022200007. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan lab proyek cloud computing saya, yaitu membangun aplikasi yang memiliki ketersediaan tinggi atau yang disebut dengan high availability dan dapat diskalakan dengan secara otomatis atau auto scaling menggunakan layanan AWS. Nah, langsung saja ini saya login terlebih dahulu menggunakan akunnya. Saya telah membuat desain dari web Draw.io untuk menggambarkan alur dari pengerjaan pada lab di AWS. Nah, jadi ini merupakan gambaran dari diagram untuk penskalaan dari AWS Cloud-nya. Jadi di sini adalah dari sini sudah tampak. Untuk yang di sebelah kiri ini merupakan yang bakal diakses internetnya oleh si pengguna. Kemudian di sini saya menggunakan menggunakan arsitektur jaringan yang saya bangun, diantaranya itu menggunakan VPC, Virtual Private Cloud, yang terbagi dalam dua availability zone. Jadi ada zona 1 dan yang bawahnya ada untuk permukaan dari zona 2-nya ES1 dan US is 1B. Kalau yang pertama itu 1A dan yang kedua itu 1B. Dan ini bertujuan agar jika satu zona mati, aplikasi akan tetap berjalan atau tetap hidup di zona lain. Jadi, ada dua jenis subnet yang saya gunakan. Yang pertama ada untuk public subnetnya, dan yang kedua ini ada private subnetnya. Kemudian di sini saya menggunakan database-nya yaitu RDS. Jadi public subnet saya tempatkan yaitu di bagian EC2-nya. Dan kemudian untuk yang private subnet, nah bagian private subnet ini saya tempatkan di database RDS dari si AWS itu. Kemudian untuk trafficnya nanti si pengguna tersebut, lintas traffic yaitu dari pengguna user akan masuk melalui internet gateway, lalu akan diterima oleh aplikasi load balancer. Kemudian dari load balancer inilah yang bertugas membagi beban traffic secara merata ke server-server yang ada. Nah, jadi sini sudah aktif, ada notifnya berupa pop-up region US 1 ini sudah aktif, dan ini akan kita buka. Di sini saya buka. EC2-nya. Nah, di sini untuk pengimplementasiannya pada bagian menu instance, kemudian di server ini sudah saya customisasi menggunakan dari kode program, di mana telah saya ubah kode programnya sehingga tampilan website akan menampilkan identitas yaitu Marcel Adi. Kemudian terkadang di sini juga sering kali terreset. Untuk beberapa langkahnya sudah saya dokumentasi, namun di sini saya ada kendala juga. Untuk hasilnya yang pernah saya dokumentasi yaitu
seperti ini, namun ini akan saya coba lagi untuk saya jalankan. Akan saya jalankan dari web server Marcel Adi ini. Nah, ini akan saya tes terlebih dahulu apakah ini sudah aktif. Namun jika belum aktif, ya ini tandanya berarti memang harus dimulai kembali melalui celi dari si AWS ini. Nah, ini tidak bisa dijangkau. Coba ini akan saya hapus huruf S-nya, apakah dia bisa terakses atau tidak. Nah, ini tidak terakses. Artinya di sini memang menjalankan, namun statusnya untuk dicelinya harus dihidupkan terlebih dahulu. Di sini saya akan hubungkan, kemudian masuk ke menu celinya. Nah, di sini sudah terlihat bahwa dari kode Node.js-nya ini, index.js, sudah saya jalankan seperti pada gambar dokumentasi yang pernah saya kerjakan sebelumnya. Nah, di sini akan saya tes kembali pada bagian ini IPv4 public, apakah ini sudah berjalan atau belum. Di sini sudah saya pastikan akan berjalan. Nah, maka akan terlihat di sini Marcel Adi dengan NIM saya yaitu A710220007 University. Edit misalnya di sini. Nah, ini bisa untuk diedit atau dihapus pun juga bisa, tapi sini saya tidak mengedit. Misalnya sini saya edit saja coba beberapa kota. Misal di sini saya akan mengubah kotanya menjadi Medan misalnya. Medan. Di sini akan saya submit apakah dia sudah berubah atau belum. Nah, di sini tentu saja sudah berubah, yang semulanya itu tadi Garut berubah menjadi Medan. Jadi di sini kodenya sudah bisa berjalan di web ini. Nah, misalnya di sini juga bisa menambahkan nama student baru, misalnya saya beri nama misal saya beri nama ini Putra misalnya, alamat misalnya di jalan sana, kemudian kotanya misal Bekasi deh, misalnya di sini saya beri nama Bekasi, negaranya Australia misalnya, kemudian emailnya dan di sini saya beri nomor yaitu 222 23. Akan saya submit apakah dia sudah tertambah atau belum. Nah, di sini sudah terlihat nama dari si Putra tersebut sudah berhasil ditambahkan dari AMI-nya atau Amazon Machine Image. Nah, di sini saya akan membuat image-nya. Di sini nama citranya atau image ini akan saya beri nama misalnya web server AMI. Sudah muncul atau belum?
Nah, di sini dari si AMI-nya nih sudah muncul, yaitu dengan nama web server AMI. Jadi setiap kali sistem membutuhkan server baru, ia akan mengcopy dari cetakan ini sehingga konfigurasi dan nama saya sekarang otomatis akan terpasang. Nah, di sini sudah terpasang juga seperti AMI tadi, sudah terpasang di sini juga untuk yang penyimbang beban atau load balancing ini sudah terpasang dengan nama XYZLB. Jadi, untuk menangani lalu lintas jaringan, saya membuat target grupnya. Ini akan saya klik terlebih dahulu. Kemudian di sini saya juga seperti yang saya katakan, di sini ada grup targetnya. Jadi pada penyimbang beban ini sebenarnya telah aktif, namun untuk di grup targetnya ini statusnya yaitu masih unhealth semua. Nah, jadi sini untuk mengatasinya, sini saya akan mencoba untuk membatalkan terlebih dahulu pendaftaran karena ini statusnya memang unhealthy. Nah, di sini saya akan mencoba mendaftarkan kembali dari si web Marcel ini. Di sini yang akan saya pakai web Marcel final, portnya yaitu 80. Di sini saya akan daftarkan lagi supaya siap untuk dipakai. Nah, di sini bisa dicek lagi apakah ini sudah healthy atau belum. Nah, di sini sudah terlihat bahwa kondisinya sudah healthy karena tadi sempat tiba-tiba servernya itu terputus. Jadi di sini mulai ulang dari dari si AWS tersebut. Jadi saya hidupkan kembali untuk web server Marcel Final ini. Kemudian di sini sudah bisa dilihat bahwasanya untuk bagian load balancing pada grup targetnya ini kondisinya sudah healthy, yaitu
Di sini terlihat ada nama dari autoscaling itu XYZAS, atau ini saya umpamakan yaitu autoscaling. Saya beri nama AS. Nah, di sini saya telah mengkonfigurasi sistem agar memiliki fleksibilitas. Saya mengatur kapasitas minimum dan maksimum dari si server. Jadi di sini ada minimumnya itu 2, maksimumnya 3. Tujuannya adalah untuk efisiensi dan ketersediaan. Jika traffic website meningkat tajam, autoscaling akan otomatis menambah server baru, scale out. Sebaliknya, jika traffic sepi, server akan dikurangi, yaitu scale in, untuk menghemat biaya. Semua ini akan berjalan otomatis tanpa perlu saya atur manual setiap saat. Dengan link, yaitu link DNS. Jadi di sini ada link DNS dari si load balancer ini atau auto scaling. Di sini saya akan mencobanya misal dengan tab jendela samaran baru. Nah, di sini saya akan mencoba. Nah, ini bisa diakses atau tidak. Akan saya coba lanjut ke situs. Nah, di sini bisa dibuka, jadi maksudnya load balancer ini dari DNS ini bisa terbuka. Jadi ini merupakan demonstrasi untuk websitenya dengan auto scaling group. Nah, jadi sudah terbukti bahwa website bisa diakses oleh publik. Jadi di sini saya demonstrasinya menggunakan tab samaran. Jadi untuk satu lagi yaitu pada bagian security group. Nah, di sini ada bagian security group. Ini adalah fungsinya adalah sebagai firewall untuk EC2 instant. Nah, di sini kita akan mencoba yaitu aturan masuknya. Yaitu ada jenis SSH, HTTP, MySQL, Aurora. Kemudian selanjutnya ada juga untuk database-nya. Di sini saya menggunakan ada yaitu MySQL Aurora. IPv4-nya di sini pada bagian ketika diakses menggunakan HTTP, maka akan berjalan pada port yaitu 80 dengan sumbernya yaitu 0.0.0.0 lagi garis miring 0. Nah, ini merupakan jalur untuk si pengunjung. Jadi pengunjung akan berjalan pada port yaitu 80. Kemudian juga di bagian DB access. Nah, di sini database access. Ini merupakan fungsi firewall-nya untuk RDS database. Nah, jadi di sini yaitu pada aturan masuknya. Pada aturan masuknya terdapat port 3306 yang mana port ini hanya boleh diakses oleh web server. Nah, jadi bukan oleh internet umum. Jadi tidak sembarangan orang bisa mengakses ini. Jadi ini tidak untuk internet umum, namun ini hanya untuk diakses oleh web server. Nah, jadi ini adalah keamanan yang diterapkan pada DB Access. Mungkin cukup sekian
presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.